Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luli Setiawan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kebumen. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 12 untai simbol. Satu, peran kepemimpinan. Ki Hajar Dewantara telah mengingatkan kita tentang patrap triloka, terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangkarsa tutpuri handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. 3 semboyan ini merupakan peran bagi guru sadar bahwa dirinya seorang yang punya peran kepemimpinan. Setiap peran kepemimpinan akan lekat dengan pengambilan keputusan. 2. Prinsip pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bagian keterampilan yang perlu terus diasah bagi para pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang efektif dan beretika tidak akan lepas dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan seorang guru. Prinsip-prinsip yang perlu dikedepankan adalah berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Seorang pemimpin pembelajaran akan semakin kuat memegang ketika prinsip tersebut jika dalam dirinya sudah terbangun keyakinan-keyakinan akan nilai-nilai kebenaran universal. Pemimpin pembelajaran akan terus belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam mengambil keputusan. Salah satunya dengan belajar kepada fasilitator dan pendamping ahli. 3. Coaching. Fasilitator dan pendamping ahli akan membantu para calon pemimpin pembelajaran untuk menggali lebih terkait dengan tingkat efektivitas keputusan yang telah dibuat. Setiap keputusan yang telah diambil akan menjadi pembelajaran bagi setiap pemimpin pembelajaran. Coach akan membantu kita untuk mengambil pembelajaran dari setiap keputusan yang kita ambil. Sesi coaching akan terjadi jika kita sadar penuh secara emosional bahwa kita butuh orang lain untuk membantu kita melakukan refleksi dan evaluasi diri. Bahkan dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika, kita butuh kemampuan mengelola sosial dan emosional diri. 4. Hati ke hati. Sosial dan emosional diri pemimpin pembelajaran harus selalu dikembangkan dari waktu ke waktu. Pemimpin akan dihadapkan dengan berbagai kasus, dari yang sederhana sampai dengan kasus yang kompleks. Keputusan yang lahir dari paradigma yang kaku dalam menaati aturan dapat menimbulkan bencana dalam sebuah keputusan. Setiap kasus, khususnya kasus dilema etika, akan muncul 2 pilihan yang sama-sama benar. Penyelesaian dilema etika butuh pendalaman fakta yang ada, komunikasi hati ke hati, dan empati. Ketiga hal ini sangat membutuhkan keterampilan sosial emosional yang matang. Semuanya itu kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. 5. Suasana nyaman. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik yang baik akan dapat mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam konteks pengambilan keputusan, seseorang pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran akan membuat keputusan yang bijak dan beretika. Keputusan yang seperti ini akan membangun suasana yang nyaman bagi semua pihak. Suasana yang nyaman akan melahirkan sikap terbuka, saling menghormati, dan berempati. Suasana seperti ini akan mendukung perubahan paradigma yang lebih humanis.
6. Komunikasi yang empatik. Perubahan paradigma yang lebih humanis yang dimaksud adalah mengajak seseorang atau pihak untuk mengubah cara berpikir atau pandang tentang sesuatu dengan pendekatan-pendekatan yang baik dan beretika. Perubahan paradigma seperti ini akan mengurangi tantangan-tantangan dalam menangani kasus dilema etika. Komunikasi yang empatik akan menjadi cara terbaik untuk menggali dan mengomunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dilema etika. Semua keputusan sangat memungkinkan ada pro dan kontra. Tugas pendidik dapat mengomunikasikan keputusannya agar mampu dipahami oleh pihak yang kontra. Seorang pendidik harus mengedepankan sikap terbuka dengan masukan. 7. Menebalkan kodrat. Sikap terbuka dengan masukan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pendidik perlu menyadari bahwa semua murid mempunyai kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat akan mampu untuk menggali kekhasan atau keunikan masing-masing murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan menguatkan atau menebalkan kodrat murid. Setiap murid akan bahagia dan hebat dengan pembelajaran berdiferensiasi. 8. Menghormati perbedaan. Pembelajaran berdiferensiasi akan melahirkan keputusan-keputusan guru yang berpihak kepada murid. Sikap saling menghormati dengan perbedaan dan berkolaborasi akan mampu terwujud dengan pembelajaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan kepada murid nilai-nilai kebaikan. Jika murid sering dilatih dan mengalami pengalaman pembelajaran seperti ini, maka akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dan masa depan murid. 9. Guru-guru yang berpengaruh. Kehidupan dan masa depan murid harus dipenuhi dengan cara berpikir yang positif. Cara berpikir murid yang positif bermula dari cara berpikir gurunya. Guru-guru yang berpengaruh adalah guru yang sadar penuh dengan urgensi filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi, keyakinan nilai kebajikan, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan sosial emosional, dan coaching. 10. Bimbingan. Coaching merupakan salah satu cara pengembangan diri yang memberikan ruang kebebasan bagi coachee. Dalam berlatih dan mengembangkan keterampilan, guru pemimpin pembelajaran butuh mendapatkan bimbingan dari fasilitator yang ahli seperti pembahasan di awal. Dengan coaching, guru akan lebih memahami tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4 paradigma itu adalah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip penyelesaian dilema yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah pengujian yaitu uji legal, uji etik, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. 11. Hal yang baru. Panutan dalam hal pengambilan keputusan adalah para person yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan beretika. Panutan atau idola menjadi referensi saya saat mengambil keputusan. Di lapangan, kita secara refleks akan mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus yang lebih ringkas. Berbeda saat saya belajar modul 3.1, saya mendapatkan gambaran yang lebih detail saat kita menyelesaikan kasus dilema etika. Hal yang baru yang saya dapatkan
jelaskan, yaitu jenis kasus yang dibagi menjadi dua, yaitu dilema etika dengan rujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 12. Lapisan pengujian. Pengujian keputusan membuat saya lebih berhati-hati ketika akan membuat keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya masih kurang memperhatikan tahap pengujian kasus. Modul ini sangat menarik karena kita akan diperkenalkan lapisan pengujian kasus. Lapisan pengujian ini sebagai indikator seberapa besar pengaruhnya dengan etika yang ada. Saya berharap dapat membuat keputusan yang tepat dan beretika, baik secara individu dan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih.